Ya, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips mengenai cara cepat cycling akuarium baru agar lebih cepat matang, agar lebih cepat mature, dan lebih cepat airnya terlihat bening, teman-teman. Bentar. Sebelum kita lanjut videonya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe-nya. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Ya, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips mengenai cara cepat cycling akuarium baru agar lebih cepat matang, agar lebih cepat mature, dan lebih cepat airnya terlihat bening, teman-teman. Nah, kenapa kita harus mengejar cycling itu agar akuarium cepat matang? Karena dengan matangnya akuarium, dengan tanda kutip matang di sini, itu berarti bakteri-bakteri pengurai di dalam akuariumnya itu sudah terbentuk dengan baik, sudah dapat memproses nitrifikasi dari amoniak, zat beracun, menjadi zat yang tidak beracun dan aman untuk ikan. Nah, seperti contoh di sini, saya ada akuarium baru, teman-teman ya. Jadi ini sudah ada videonya kemarin ya, di video sebelumnya sudah ada bagaimana saya men-setup akuarium baru ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 tips bagaimana caranya mempercepat proses cycling agar akuarium itu lebih cepat matang. Nah, tips yang pertama, teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah punya akuarium yang sudah bagus sebelumnya, filternya media biologisnya sudah jadi, sudah matang, seperti contoh di belakang ini. Ini kan saya ada akuarium yang utamanya ini, dia filter media biologisnya sudah bagus, sudah baik, sudah cukup matang, jadi lumayan terlihat bening, walaupun nggak dikuras 2 minggu. Itu menandakan bakteri-bakterinya sudah terbentuk dengan baik. Nah, kalau misalkan teman-teman punya akuarium yang sudah matang bakterinya, untuk akuarium baru ini teman-teman bisa menggunakan media biologis dari akuarium teman-teman yang lama. Jadi contohnya kayak gini. Di sini ada filter biologis. Nah, dari filter biologis ini bisa teman-teman pindahkan sebagian ke akuarium yang baru. Jadi ke sini misalkan ya. Nah, jadi tujuannya agar bakteri-bakteri yang sudah ada di dalam filter biologis di akuarium yang lama ini itu bisa ikut berpindah ke akuarium yang baru, sehingga membantu mempercepat pembentukan bakteri-bakteri baru yang lainnya. Kayak gitu. Nah, itu salah satu tips yang paling cepat menurut saya. Jadi kita pakai media bakteri yang sudah matang ke dalam akuarium yang baru. Nah, kalau misalkan teman-teman media bakterinya ada di akuarium yang lama itu cuma sedikit, istilahnya kalau misalkan teman-teman pindahin ke akuarium yang baru, nanti akuarium yang lamanya akan bermasalah dan harus mengulangi proses pembentukan bakterinya. Nah, di situ teman-teman bisa menggunakan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah teman-teman bisa menggunakan air dari akuarium lama ke akuarium yang baru. Jadi misalkan teman-teman isi air akuarium yang baru itu setengahnya, 50%. Nah, 50% lagi teman-teman bisa isi dari akuarium lama yang sudah terbentuk bakteri-bakteri pengurainya dengan baik. Nah, jadi seperti contoh di sini, saya memindahkan air dari sini, dari akuarium yang lama ini ke dalam akuarium yang baru saya buat kemarin. Nah, itu juga fungsinya sama, tujuannya sama, agar bakteri-bakteri yang sudah ada di dalam air dari akuarium yang lama ini bisa ikut pindah ke dalam akuarium yang baru. Jadi nanti di situ bisa mempercepat juga memancing pertumbuhan bakteri-bakteri di dalam akuarium yang baru. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, kalau misalkan teman-teman bener-bener baru banget, baru dalam hal membuat akuarium, dalam hal memelihara ikan, nah teman-teman kan berarti belum punya sumber bakteri baik yang sudah terbentuk, seperti contohnya di sini. Nah, berarti teman-teman harus menggunakan tambahan bakteri starter, teman-teman. Bakteri starter itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini saya ada contohnya. Ini salah satu produk bakteri starter, ini yang cair ya. Nah, biasanya bakteri starter itu yang dijual di toko online banyak, ada bakteri starter cair, ada juga yang bakteri starter bubuk. Silakan teman-teman pilih yang mana aja, itu bebas. Nah, kalau misalkan teman-teman bener-bener baru kan, media filter biologis teman-teman kan itu baru ya, bener-bener belum ada bakteri
yang tumbuh di situ. Nah, dengan bakteri starter ini bisa membantu mempercepat pertumbuhan bakteri di dalam akuariumnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan bakteri starter sehingga nggak perlu lama menunggu bakterinya tumbuh dengan sendirinya. Kalau misalkan normalnya ya yang saya baca, untuk proses cycling sampai akuarium benar-benar matang itu bisa menghabiskan waktu sekitar 4 sampai 6 minggu, teman-teman. Jadi 4 sampai 6 minggu tuh dibiarkan cycling, baru si bakteri pengurainya itu mulai tumbuh dan jadi di media-media filter biologisnya. Nah, itu tanpa bakteri starter. Kalau misalkan teman-teman menggunakan bakteri starter, itu bisa lebih cepat, bisa bahkan sampai 1 minggu pun harusnya akuarium sudah mulai cycling dan sudah mulai matang untuk pembentukan bakteri-bakteri pengurai di dalam akuarium dan di dalam filternya. Nah, kenapa sih kita harus fokus menumbuhkan bakteri-bakteri pengurai di dalam akuarium kita? Karena bakteri pengurai itu yang berfungsi nantinya akan mengurai zat amonia yang beracun menjadi zat-zat yang tidak beracun untuk ikan. Nah, di situ fungsi dari bakteri pengurai ini, teman-teman. Oleh karena itu, menurut saya dalam memelihara ikan, dalam menjaga akuarium, dalam menjaga kualitas air itu sangat penting menjaga bakteri-bakteri starter itu agar tetap hidup dan tetap berkembang biak, agar mereka terus bekerja memproses amonia yang tadi itu menjadi zat yang tidak beracun untuk ikan, sehingga ikannya bisa tumbuh dengan sehat dan optimal. Kayak gitu, teman-teman ya. Nah, selain dari bakteri starter juga kita harus rajin ganti air juga ya, teman-teman ya. Jadi untuk menghilangkan amonia itu salah satunya juga dari bakteri starter yang mengurainya menjadi zat yang tidak berbahaya, kemudian dari water change juga. Jadi kalau misalkan teman-teman punya test kit amonia ya, nah di situ bisa dites tuh. Kalau misalkan amonia terlalu tinggi, teman-teman bisa ganti airnya ya paling nggak 50% untuk mengurangi kadar amonia di dalam akuarium. Nah di situ juga dapat meringankan beban dari si bakteri starter ini untuk mengubah zat amonia tadi menjadi zat yang tidak beracun untuk ikan. Kayak gitu, teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa paham, bisa mengambil ilmunya. Jadi sekian dulu video penjelasan tips untuk mempercepat cycling akuarium agar bakteri-bakteri starternya cepat tumbuh di dalam akuarium baru, teman-teman. Oke, sekian. Semoga videonya bermanfaat, semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi edukasi, dan semoga menjadi informasi buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe channel Fandi Ahmad. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman selalu mendapatkan update mengenai video-video terbaru dari channel Fandi Ahmad. Sekian, assalamualaikum.